Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Ridwan dengan NIM 2021-53088 dan disambung oleh teman saya. Nama saya Fernando Chandra Yulianto dengan NIM 2021-53090. Dan nama saya Rian Ulil Amri dengan NIM 2021-53077. Materi yang kita jelaskan nanti adalah yang pertama pengertian WBS, penjelasan WBS, contoh permasalahan, dan penutup. Saya akan menjelaskan apa itu WBS. WBS atau Work Breakdown Struktur adalah suatu metode pendekatan untuk membagi suatu kegiatan proyek menjadi komponen-komponen. Pendekatan ini akan digunakan untuk menjabarkan, memecah, mengurai, dan membagi proyek yang utuh dan sistematis menjadi proyek-proyek kecil atau yang dapat dikendalikan dalam bentuk diagram, pon atau tree chart. Pada definisi setiap kata dari breakdown struktur itu sendiri mengandung pengertian yang jelas antara lain. Yang pertama, work. Kata work sendiri dipergunakan di sendiri itu kata work sendiri dipergunakan untuk mewakili aktivitas yang spesifik, kewajiban, fungsi, dan tugas, sering membagi bagian dari usaha yang lebih besar, suatu yang diproduksi atau dicapai melalui usaha pengarahan tenaga tadi atau pelatihan keterampilan. Breakdown dalam kata ini, breakdown dapat diartikan sebagai pembagian kerja dalam kategori, misalkan dalam bentuk yang lebih sederhana. Struktur pada konteks ini dapat diartikan sebagai menyusun pola yang sudah didekomposisi sebelumnya pada proses breakdown. Oke, baik, pada penjelasan WBS akan saya uraikan. WBS sendiri yaitu cara yang paling efektif dalam mengidentifikasi aktivitas dalam suatu proyek tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi hierarki tertentu secara logika, kemudian dapat diserahkan kepada orang-orang atau tenaga kerja tertentu untuk melaksanakannya. WBS tidak hanya digunakan pada proyek besar saja, namun dapat diaplikasikan pada proyek-proyek yang relatif kecil yang mungkin mempunyai aktivitas atau kegiatan proyek yang kompleks. Sebuah WBS digambarkan secara grafis seperti diagram struktur organisasi yang menunjukkan bagian-bagian pekerjaan dalam beberapa tingkat kedudukan atau level. Nah, di sini merupakan gambaran dari contoh WBS, contoh diagram WBS dari sebuah pembangunan gedung. Pada level pertama ini merupakan level major project. Major project sendiri yaitu ini terdiri dari pembangunan gedung. Dan level kedua yaitu major facilities yang terdiri dari pondasi, struktur, atap. Dan level ketiga yaitu sub facilities atau merupakan subbagian dari elemen fungsi utama. Nah, ini dapat diuraikan menjadi tiang, kolom, balok, kuda. Dan level 4 yaitu work item. Pada level keempat ini merupakan item yang dibutuhkan dari suatu pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini dapat diuraikan di gambar ini yaitu baja, bedon, ring, dan gorden. Dan pada level kelima yaitu work package merupakan subbagian dari item pekerjaan yang terdiri dari paket-paket kegiatan. Nah, pada gambar ini dapat dilihat terdiri dari pengecoran dan backlisting. Dan ini merupakan gambar dari sebuah activity dari WBS yang telah digambar tadi. Nah, aktivitas WBS dapat dilihat di screen layar ini. Aktivitas sendiri berisikan aktivitas yang dilakukan yang sudah disajikan dalam hierarki WBS. Nah, deskripsi ini memberikan penjelasan tentang tujuan aktivitas WBS dan penanggung jawab. Penanggung jawab ini adalah orang atau badan yang bertugas untuk menyelesaikan aktivitas. Nah, ini merupakan rumus dari penghitungan persentase bobot pekerjaan. Ini dapat dirumuskan anggaran biaya proyek dikali 100%, lalu dibagi total anggaran. Nah, ini merupakan rumus dari RAB sendiri atau anggaran biaya proyek, yaitu ini ada biaya keseluruhan,
volume dikali harga satuan pekerjaan. Nah, ini contohnya yaitu biaya administrasi, dokumentasi, dan perizinan. Nah, anggaran biaya proyek diketahui sebesar 66.350.000 dan total anggaran keseluruhan yaitu 1.805.685.416 Nah, untuk mengetahui bobot persentase dari pekerjaan tersebut dapat dirumuskan anggaran biaya proyek yaitu sebesar 66.350.000 dikali 100% dibagi total anggarannya yaitu sebesar 1.805.685.416,73. Nah, ini didapatkan bobot pekerjaan sebesar 3,6075%. Nah, ini merupakan yaitu kurva S. Kurva S sendiri digunakan untuk menggambarkan dan mengungkap nilai-nilai kuantitas dalam hubungannya dengan waktu. Kurva S biasanya digunakan dalam beberapa hal, yaitu analisa kemajuan proyek, analisa kemajuan untuk suatu unit pekerjaan atau elemen-elemennya, untuk menyiapkan rancangan produksi gambar, menyusun, pengajuan pembelian, bahan material, penyiapan alat, maupun tenaga kerja. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk analisa dana proyek. Nah, ini merupakan kurva S dari contoh permasalahan yang telah diuraikan tadi. Ini awal-awal, pada tahap awal, kurva agak landai. Hal ini dikarenakan pada tahap awal. Nah, selanjutnya yaitu diikuti dengan kegiatan proyek relatif sedikit kemajuan, pada awal bergerak lambat. Nah, setelah itu diikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih lama. Pada tahap ini terdapat banyak kegiatan proyek yang dikerjakan dengan volume kegiatan yang lebih banyak. Nah, ini pada tahap akhir, kecepatan kemajuan mulai menurun dan berhenti pada titik akhir di mana semua kegiatan proyek telah selesai dikerjakan. Nah, untuk contoh permasalahan akan diuraikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, contoh permasalahan. Sebelum menuju ke materi di sini, kelompok kami hanya menggambarkan proses pembuatan diagram work breakdown struktur dan pembuatan tabel mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan dari work breakdown struktur ini. Berikut data yang kami ambil dari BNPB. Bencana banjir ini masih menjadi bencana dengan angka indeks terbanyak dari bencana alam yang lainnya. Tingginya angka indeks tersebut pun tak mengherankan karena seperti yang sudah kami paparkan tadi, bahwa negara Indonesia memiliki iklim yang tropis, sehingga tak mengherankan jika di Indonesia memiliki tingkat hujan yang tinggi. Selain faktor alam, faktor non-alam pun juga begitu banyak yang sampai saat ini masih bisa teratasi. Untuk itu, di dalam makalah ini, kelompok kami akan membahas masalah bencana tersebut dengan menggunakan work breakdown structure. Berikut pembuatan diagram work breakdown structure akan saya jelaskan. Di sini terdapat 5 level, yakni level pertama atau mayor project, yakni pada level pertama ini merupakan keseluruhan proyek atau kegiatan utama yang masih utuh dapat diartikan sebagai bangunan utamanya. Yang dapat kita lihat, yakni level pertamanya yaitu kejadian bencana banjir. Yang level kedua atau major facilities, pada level 2 ini merupakan bagian dari elemen fungsi utama, terdiri dari bangunan bawah tanah atau sidewall, atau dapat diartikan sebagai fondasi utama dari sebuah bangunan. Yang dapat kita lihat di sini level 2 ya, ini ada evakuasi, bantuan, dan pencegahan. Nah, selanjutnya level 3 atau sub facilities. Ini merupakan subbagian dari elemen fungsi utama sebagai contoh elemen bangunan gedung, terdiri dari 3 elemen, yaitu gedung kantor, gedung pelengkap, dan yang dapat kita lihat dalam diagram ini level 3 ya, ini terdiri dari barang berharga. Yang level 3 ini terdiri dari korban, properti, premier sekunder, kesehatan, reboisasi, dan pembangunan. Yang selanjutnya level 4 atau work item. Ini merupakan item yang dibutuhkan dari suatu pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contoh, di dalam diagram ini terdiri dari barang berharga, makanan dan minuman, pakaian, alat kesehatan, obat-obatan, bibit tanaman, beton, dan baja. Yang terakhir level 5 atau work package.
Ini merupakan subbagian dari item pekerjaan yang terdiri dari paket kegiatan. Yang dapat kita lihat yang terdiri dari mengamankan, fondasi, pemeriksaan, penanaman, dan pembangunan. Ya, berikut keterangan gambar yang bisa dibaca sendiri. Yang selanjutnya, berikut pembuatan tabel aktivitas work breakdown structure. Di sini saya minta maaf tidak bisa membaca satu persatu. Di sini saya akan membaca keterangannya saja. Yang pertama yakni aktivitas. Aktivitas WBS berisikan aktivitas yang dilakukan yang sudah disajikan dalam hierarki WBS. Yang kedua ada deskripsi, yakni memberikan penjelasan tentang tujuan aktivitas WBS. Yang ketiga penanggung jawab, ya ini adalah orang atau badan yang bertugas untuk menyelesaikan aktivitas. Nah, selanjutnya penutup akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, pada kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu dalam pembuatan diagram WBS menggunakan software Microsoft Visio, sedangkan dalam pembuatan tabel aktivitas WBS-nya sendiri menggunakan Microsoft Word. Dalam WBS terdiri dari 5 level, yaitu yang pertama Major Project, Major Facilities, Sub Facilities, Work Item, dan Work Tickets. Nah, saran dari presentasi kali ini atau makalah yang telah dibuat yaitu dalam menyelesaikan masalah mengenai kejadian alam banjir hanya terdiri dari grafik WBS dan tabel aktivitasnya saja. Untuk itu, dalam pembuatan jurnal penelitian selanjutnya, rincian harus lebih lengkap mulai dari waktu pelaksanaannya sampai dengan pembiayaan yang terperinci. Nah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan maupun penyampaian materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang tidak jelas bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.